Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Digistar Internship Telkom atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berada di tahap asesmen ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Atala Putra Dinginta. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi tingkat akhir di Universitas Padjadjaran. Nah, seperti apa sih saya ini? Jadi saya ini orang yang senang untuk belajar hal-hal baru, dan juga saya orang yang detail oriented, serta saya memiliki interest di bidang accounting, financing, dan juga auditing, yang dimana itu hal tersebut sesuai dengan background saya. Selain itu saya juga memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar accounting, intermediate, dan juga advanced financial accounting. Lalu saya juga paham mengenai cost accounting, system information accounting, dan juga tax accounting. Nah, apa sih motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom ini? Motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom ini karena program ini memberikan kesempatan pada saya untuk belajar langsung di perusahaan industri telekomunikasi terdepan di Indonesia. Dan juga saya ingin mengembangkan kompetensi profesional saya, khususnya di bidang accounting dan juga finance. Nah, sehingga saya akan berkomitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan dengan tanggung jawab dan memberikan kontribusi terbaik, serta akan terus belajar dan tumbuh bersama Telkom untuk mengembangkan uh, industri telekomunikasi di Indonesia ini. Nah, apa saja sih kesibukan saya akhir-akhir ini? Jadi, kesibukan saya akhir-akhir ini hanya berfokus pada untuk mencari lowongan magang, yang dimana di semester depan nanti saya hanya berfokus untuk melakukan magang dan mengambil dua mata kuliah yang ada di semester depan. Lalu akhir-akhir ini saya juga sedang mempelajari atau mengulang materi-materi akuntansi yang telah saya pelajari di semester sebelumnya. Pas project yang paling menarik yang pernah saya kerjakan. Nah, jadi saya pernah mengerjakan satu tugas akhir dari satu matkul, yaitu sistem informasi akuntansi, yang dimana saya disuruh untuk menganalisa sistem informasi akuntansi dari sebuah entitas, yaitu entitas tersebut berupa UMKM yang ada di Jatinangor. Nah, untuk UMKM-nya saya memilih barbershop. Nah, peran saya dalam proyek ini, jadi saya bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan juga informasi mengenai proses operasional dari UMKM tersebut dan alur dari sistem informasi akuntansi dari UMKM tersebut. Nah, dan juga saya bertanggung jawab untuk menganalisa salah satu dari siklus sistem informasi akuntansi untuk mengecek apakah ada ancaman yang mungkin terjadi dari proses ataupun sistem yang telah diterapkan UMKM tersebut. Nah, untuk waktu pengerjaan sendiri itu kurang lebih 1 bulan, dan untuk tahap pengerjaannya itu dimulai dengan mengumpulkan data dan juga informasi dari proses operasional, dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisa setiap siklus sistem informasi akuntansi. Yang pertama dimulai dengan siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus penggajian, dan yang terakhir itu pembukuan dan pelaporan. Nah, apa kendala yang saya hadapi saat mengerjakan proyek tersebut? Jadi dikarenakan saya memilih barbershop yang merupakan bergerak di bidang jasa, sehingga saya sulit untuk mengetahui proses ataupun alur dari sistem dari siklus produksi yang ada di UMKM tersebut, dikarenakan bergerak di bidang jasa, sehingga tidak ada proses produksi yang mungkin terjadi dalam UMKM tersebut, yang dimana hanya memberikan jasa potong rambut. Nah, lalu untuk solusinya saya melakukan wawancara langsung kepada
kepada owner dari barbershop tersebut, dan di sana saya mendapatkan informasi bahwa ternyata mereka selain memberikan jasa pemotong rambut, mereka juga menjual produk yang mereka buat sendiri, yaitu produk shampoo dan juga produk gel rambut. Nah, jadi saya di situ mendapatkan bahan informasi bahwa mereka melakukan proses produksi dalam UMKM tersebut. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu berupa makalah yang dimana makalah tersebut berisi semacam proses dari barbershop tersebut sampai dengan setiap siklus sistem informasi akuntansi dan menganalisa adanya ancaman yang mungkin terjadi dalam proses tersebut, dan kita juga memberikan internal control atas ancaman yang telah kita analisa tersebut dengan membuat flowchart menggunakan Draw.io. Itu apa saja sih tools yang bisa saya gunakan? Yang pertama itu ada Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, untuk kemampuannya sendiri saya berada di skala 9. Lalu selanjutnya ada Accurate dan juga Odo. Nah, untuk kemampuannya sendiri saya berada di skala 7. Nah, selanjutnya ada Python dan juga Visual Studio Code. Nah, untuk tools ini kemampuan saya berada di skala 6. Lalu selanjutnya ada TradingView. Nah, untuk tools ini saya kemampuan saya berada di skala 7. Lalu selanjutnya ada SPSS. Nah, untuk SPSS sendiri kemampuan saya berada di skala 8. Lalu selanjutnya ada Draw.io. Untuk Draw.io ini untuk kemampuannya saya berada di skala 8 juga. Lalu yang terakhir ada Canva. Nah, untuk Canva ini kemampuan saya berada di skala 9. Resume mengenai saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.